Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال جل شأنه في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih kita berhenti di hadis yang ke-333. Diberikan judul dengan Babu Maja'a fit Tamaduh. Bab yang membahas tentang berlebihan dalam memuji. Bab tentang berlebihan dalam memuji. Karena ada orang itu yang dia suka memuji orang. Nanti ya para ulama menyebutkan bahwa memuji itu ada yang dibolehkan, ada yang ya dilarang dalam memuji. Artinya di sini akan disebutkan beberapa riwayat ya dari hadis, kemudian asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Muhammad. Ini menunjukkan bahwa beliau Imam Bukhari namanya Muhammad ibn Ismail, namanya Muhammad. Haddatsana Muhammad berarti beliau meriwayatkan dari rawi yang namanya siapa? Muhammad juga. Ya, haddatsana Muhammad. Muhammad telah yang menceritakan kepada kita. Qal haddatsana Adam, juga ada yang namanya Adam. Qala haddatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Tadi Abi Bakrah ya, sahabat, an abihi dari bapaknya. Dari jalur sahabat yang bernama an Abi Bakrah an abihi dari bapaknya. Apa yang beliau katakan? Anna rajulan dzukira 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asna 'alaihi rajulun khaira. Bahwa ada seorang laki-laki yang disebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fa asna 'alaihi rajulun khaira. Jadi di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang disebut, yang satu orang memuji yang lain.
Ya, fa asna alaihi rajulun khaira. Ada seseorang yang disebut dipuji ini laki-laki baik. Dipuji baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak, celaka engkau, celaka. Ya, qata'ta 'unuqa sahibik, celaka engkau. Kau telah memutus leher saudaramu. Artinya engkau telah membinasakan saudaramu. Artinya Nabi ya di sini mengingatkan laki-laki tadi, waihak, celaka engkau. Ya, qata'ta 'unuqa sahibik, engkau telah memutus leher saudaramu, engkau telah membinasakannya. Ya, yaquluhu miraran, yang beliau ucapkan ya miraran, berkali-kali, in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kaza wa kaza, in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu di antara kalian ingin memuji, la mahalata, artinya kalau memang kalian ya harus memuji, maka hendaklah dia mengucapkan ahsibu kaza wa kaza. Maka hendaknya dia mengucapkan kayaknya orang ini ya, kayaknya orang ini seperti ini. Ya, kayaknya orang ini baik. Jadi tidak boleh memastikan. Ya, bilang aja kayaknya orang ini seperti ini. Ya, kita tidak boleh memastikan. Ini kata Nabi. Ya, ahsibu kaza wa kaza. Ya, semoga orang ini kayaknya baik. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang orangnya nampak seperti itu, kayaknya ini orang baik. Jadi jangan antum bilang ini pasti orangnya baik, jangan. Ya, ahsibu kaza wa kaza, semoga ya kayaknya orang ini baik. Wa hasibuhullah, cukup Allah yang ya mengetahui dan menjaga dia. Wala yuzakki 'alallahi ahada, enggak boleh dia mentazkiyah seseorang ya dengan statement pasti dia orang baik, pasti dia, jangan. Ya, cukup dia mengucapkan ahsibuhu kaza, Allahu hasibuh wala uzakki 'alallahi ahada, cukup mengucapkan itu. Enggak boleh memastikan ya seseorang itu pasti dia ini adalah orang baik, ini jangan. Ya, kayaknya orang ini baik, kayaknya orang ini seperti ini, maka itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini yang menunjukkan yang pertama, dalilun ala karahiyati madhi syakhsi fi wajhihi. Hadis ini yang pertama sebagai dalil atas dibencinya ya seseorang memuji orang lain di hadapannya. Ini dibenci. Antum depan orangnya langsung muji, ya akhi antum ini orangnya paling apa? Paling baik se-Indramayu. Contohnya, ya akhi antum ini orang yang paling baik yang aku kenal. Langsung di depannya, maka ini dibenci. Kenapa? Kata Syekh Said bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kenapa hal ini dibenci? Li'annahu yukhsha alaihi minal ghurur wa yudakhiluhul ujub, karena dia khawatirkan dia akan tertipu. Ya, kalau orang datang ke kita kemudian dia bilang, ya akhi antum orangnya baik, orangnya tulus, kira-kira gimana? Hah? Antum bisa tertipu antum? Naam. Ya.
ana memang orangnya paling baik. Ya, dia akan apa? Akan dikhawatirkan dia akan tertipu. Bahkan wayudakhiluhul ujub, bahkan dia akan ya termasuk ya kepadanya al-ujub, sifat ujub, bangga diri. Akan memasukkan kepadanya sifat ujub. Ya, dia akan tertipu, dia akan mengatakan ya memang saya ini orangnya baik. Memang saya ini orangnya peduli dengan orang. Saya dermawan orangnya. Ya, saya ini dan itu. Maka ya, kenapa dibenci? Khawatir dia tertipu dan masuk padanya sifat ujub. Ya. Wa haqqan annan nasa laysu sawa, dan manusia itu kata beliau semuanya tidak sama. Semuanya enggak sama manusia itu. Minhum man yumdah fa iza mudiha tafakhara. Ada di antara manusia itu yang kalau dipuji dia tafakhur, dia bangga. Ya, dia merasa besar pada dirinya. Wa ra'a bi anna lahu fadlan ala ghairi, dan dia memandang bahwa dia punya kelebihan dari orang lain. Maka inilah yang kemudian Nabi mengatakan qata'ta unuqa sahibik, kau telah membinasakan saudaramu. Jadi ada orang itu yang kalau memang dipuji dia tambah bangga. Ya, dia tambah apa? Tafakhur, merasa tambah punya kelebihan ketimbang orang. Maka hati-hati antum kalau ya muji orang, jangan. Biasanya kalau orang dipuji itu semakin apa? Terbang tinggi. Kalau udah terlalu tinggi nanti apa? Jatuh nantinya. Ada orang yang seperti itu. Kemudian kata beliau, wa amma, yang kedua, man isa mudiha bima fih la yata'azam. Ada orang yang memang kalau dia dipuji, kata beliau, memang yang ada pada diri dia tidak merasa besar dirinya, enggak. Ya, dia enggak merasa bangga, dia enggak merasa tadi bahwa anak punya ini lebih dari yang lain, enggak. Karena memang dia dikenal dengan orang yang sidq, orangnya jujur. Ya, maka yang seperti ini boleh. Ya, seperti apa? Diumpamakan kata beliau seperti para rawi hadis atau orang yang jujur dalam muamalah. Ya, kalau misalkan disebutkan dengan apa yang memang ada pada dirinya, maka hendaknya ya dia mengucapkan ahsibuhu kadzalik, semoga orang ini baik. Ya, semoga orang ini baik. Hasibuhullah wala uzakki 'alallahi ahada, supaya apa? Hatta yaslam minal ghulu, sehingga dia selamat dari sifat berlebihan. Ya, maka yang seperti ini ya penting ya. Kenapa? Karena kita mesti tahu kondisi orang. Ada orang itu yang memang senang pujian. Ya, ada orang itu yang kalau nggak dipuji dia apa? Marah. Tapi kalau dia dipuji senang, dia bangga. Nah, lihat orangnya, kalau tipe orangnya memang dia jangan antum seperti itu. Ini bahaya ini. Artinya kita sudah membinasakan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang orangnya dia lahul khair, adanya kebaikan, kemudian kondisinya tidak seperti yang pertama tadi, maka boleh. Tapi tetap kita mengucapkan ahsibuhu kadzalik, semoga orangnya baik. Ya, Allahu hasibuh wala uzakki 'alallahi ahada. Ucapkan seperti itu. Ini untuk apa? Untuk menyelamatkan dia. Ya. Dan diantara dalil yang beliau bawakan tentang bagaimana bolehnya ya kita memuji orang kalau memang orangnya itu layak ya untuk mendapatkan pujian ya, dan memang orangnya baik, maka kita lihat ucapan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menghibur Nabi. Bahkan di antara keutamaan Khadijah akan dibuatkan rumah yang tidak ada kegaduhan di surga. Karena beliau seorang istri yang membuat nyaman suaminya. Enggak pernah mengangkat suara, enggak pernah ribut di rumahnya, enggak pernah membuat Rasulullah sedih, enggak pernah. Ya, sampai Allah pun titip salam ya untuk Khadijah radhiyallahu anha. Maka lihat ya kejadian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Mendapatkan wahyu yang pertama di umur yang keberapa, Pak? Keberapa? 40. Ya, turun malaikat Jibril ya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dipeluk oleh Jibril. Bahkan dalam riwayat Nabi melihat Jibril dengan 600 sayapnya. Besar malaikat Jibril. Satu sayapnya itu menutupi ufuk timur sampai barat. Satu sayapnya. Ini berapa sayap? 600 sayap. Nabi ketakutan. Takut Nabi. Khawatir Nabi, maka beliau pun pulang. Ya, setelah berapa malam beliau pulang ke rumahnya. Kemudian menceritakan kepada Khadijah kejadian tadi dan Nabi pun mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu menimpa pada diriku. Apa yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha? Wallahi la yukhsikallahu abada. Kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Enggak. Kenapa? Ya, karena kata Khadijah radhiyallahu anha, innaka latuqri ad-dhaif. Sesungguhnya engkau wahai suamiku orang yang memuliakan tamu. Ya, kemudian wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang memang dalam keadaan susah. Ya. Kemudian engkau juga membantu orang yang dalam kesulitan, bahkan kau orang yang tasilur rahim, yang menyambung hubungan silaturahim. Artinya disebutkan di situ tentang apa? Sifat-sifat Nabi. Khadijah memuji Nabi secara apa? Langsung. Secara langsung. Engkau orangnya ya senang bantu orang, engkau memuliakan tamu, engkau ya selalu membantu orang yang dalam keadaan susah, engkau orang yang senang menyambung silaturahim. Khadijah memuji Nabi secara langsung. Ya, maka kalau memang kata beliau orang yang dipuji itu sesuai dengan apa yang disifati dan memang tipe orangnya itu ya la yaftakhir wa la yaktar ala ghairi. Ya, tidak bangga diri dia, tidak merasa lebih dari yang lain, maka tidak mengapa kita memuji dia. Akan tetapi tetap ya kita mengucapkan apa? Mengucapkan ahsibuhu kadzalik, semoga engkau orangnya baik. Ya, tapi kalau memang orangnya tipe yang bisa meredam nafsunya, dia dipuji enggak dipuji biasa. Enggak yaftakhir. Ya, enggak merasa bangga, enggak merasa dalam hatinya itu kadang apa? Ada rasa sifat kiber. Kiber itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya dua. Dan ini dijamin tidak masuk surga duluan. La yadkhul, dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya satu biji zarrah dari sifat kibr, sombong. Sombong itu apa? Sombong itu bentuknya dua. Yang pertama kata Nabi batarul haq, dia menolak kebenaran, gak mau nerima dia. Yang kedua adalah qamtun nas, dia meremehkan orang.
Kalau ada nih tipe orang yang dia senang, si fulan kayaknya masih di bawah saya. Lihat cara jalannya aja kurang, umpamanya ya. Jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini termasuk ya sifat kiber dan ini dilarang di dalam Islam. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-334 ya, beliau mengatakan haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah. Ini riwayatnya Muhammad, kemudian Muhammad ibn Sabbah. Beliau mengatakan haddatsana Ismail ibn Zakaria qala haddatsani Buraidah ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrih faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajul. Ya, Nabi mendengar ada seseorang yang memuji orang lain berlebihan, memujinya. Memuji berlebihan, kau orangnya seperti ini, kau orangnya memuji dengan berlebihan. Maka Nabi pun lantas mengatakan tatkala mendengar itu, ahlaktum, engkau telah membinasakan dia. Engkau telah membinasakannya. Ini hadis menunjukkan tentang apa? Tentang pujian yang dilarang, yang berlebihan tadi. Ya, kenapa? Karena dia khawatirkan bagi orang yang dipuji ini dia akan terfitnah dengan pujian tadi, tidak ada maslahatnya. Ya, bahkan tadi tambah ujub dia, tambah sombong dia. Pakai yang seperti ini dilarang. Adapun kalau memang la yukhsha alaihi syai', tidak dikhawatirkan atasnya sesuatu dari itu, maka boleh kita memujinya. Tapi tetap kita mengatakan ahsibuhu kadzalik, ahsibuka kadzalik. Semoga engkau orangnya baik, semoga engkau tetap ya bersemangat dalam menuntut ilmu, semoga engkau tetap semangat dalam bersedekah. Seperti itu akan lebih lebih menjaga agar dia tidak ujub, tidak bangga diri, dan ini yang akan menjatuhkan dia. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-335 ini asar. Ya. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kata Muhammad ibn Ismail haddatsana Muhammad qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Imran ibn Muslim an Ibrahim at-Taimi an abihi qal, dari Ibrahim at-Taimi dari bapaknya. Dia berkata, kunna julusan inda Umar, kita pernah duduk di samping sahabat Umar. Sahabat Umar Ibn al-Khattab ini sahabat yang paling afdol setelah siapa? Abu Bakar. Jadi kalau antum mau mengurut manusia yang paling afdol, yang pertama itu para rasul dan para nabi. Para rasul dan para nabi. Kemudian siapa, Pak? Minan nabiyyina, kemudian siddiqin. Ya, siddiq, yang paling siddiq itu siapa? Abu Bakar. Makanya manusia yang paling termulia setelah Nabi dan para Rasul Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar siapa? Umar radhiyallahu anhuma. Luar biasa. Ya, apalagi kalau untuk melihat bagaimana sosok sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an di masa beliau menjabat sebagai khalifah, yang sangat peduli terhadap rakyatnya, yang beliau lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya. Bahkan beliau keliling di waktu malam itu nggak tidur sampai memastikan rakyatnya itu betul-betul tidak ada yang kelaparan. Itu sahabat siapa?
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sehingga beliau termasuk di antara khalifah yang luar biasa ya dalam ya sejarahnya dalam mengembangkan Islam. Maka kata Ibrahim At-Taimi dari bapaknya berkata, kita pernah duduk inda Umar, di sisi sahabat Umar radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa athna rajulun ala rajulin fi wajhihi. Kita pernah duduk di samping Umar radhiyallahu an. Maka ada seorang laki-laki yang memuji laki-laki yang lain di depannya. Memuji orang lain di depan orang tersebut. Faqal, maka Umar pun langsung mengatakan, aqarta rajul aqarakallah. Engkau telah membinasakan laki-laki tadi, semoga Allah membinasakanmu. Lihat ya, yang difahami dari asar ini ya, orang-orang Arab biasanya berdoa ya pada seseorang itu, tapi tidak dimaksudkan makna tersebut. Artinya tatkala Umar mengatakan semoga Allah membinasakanmu wahai fulan, atau tidak seperti ini, hanya ingin sekedar mengingatkan saja ya, hanya sekedar ingin mengingatkan saja, tidak berarti kemudian mendoakan agar dia binasa, enggak. Ini biasa ya ucapan orang-orang Arab, cuman di lisan saja, tapi tidak dimaksudkan dengan makna tersebut. Maka ini sekali lagi ya, asar ini menunjukkan tentang apa? Tentang tidak bolehnya kita memuji orang lain dengan kebaikan di hadapannya. Tapi tetap tadi ya, tatkala orangnya memang dia tipenya tidak akan yaftakhir, tidak akan merasa bangga dan lebih dari orang lain, kita boleh mengucapkannya, tapi dengan mengucapkan apa tadi? Ahsibuhu kadzalik, semoga orang ini baik ini. Semoga orang ini baik. Kayaknya orang ini baik. Wallahu hasibuh wa la uzakki 'alallahi ahada. Kita ucapkan ini agar apa? Agar orang tadi juga selamat. Ya, karena kita pun ya sama, tidak akan selamat kalau ada orang yang banyak memuji kita. Coba ada orang pertama datang ke antum, Pak, antum orangnya baik, Pak. Ya, antum biasa gitu ya. Datang orang kedua bilang ke antum, Pak, Bapak orang yang baik, dermawan, perhatian. Ini orang keberapa? Kedua. Kira-kira berubah nggak? Antum langsung pegang apa namanya? Naam, anak kayaknya sering ngasih orang ini. Datang lagi yang ketiga, Bapak orangnya sangat-sangat super perhatian. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Lama-lama jadi apa? Ujub nantinya, dan ini bahaya. Makanya nanti dalam riwayat-riwayat berikutnya ya, ada seorang sahabat yang tatkala itu dipuji kemudian dia lemparkan turab. Di mana? Di mulutnya. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Apabila ada orang yang memujimu, ya, apabila engkau melihat al-maddahin, ada orang yang memuji, maka hendaklah lemparkan di wajahnya itu at-turab, tanah. Lempar. Jadi kalau nanti antum keluar masjid ya, kemudian ada yang muji antum, antum apakan? Bentar, Pak, anak ngambil apa? Antum lempar. Ya, ini ya tentu lihat kondisinya juga ya. Paling tidak kita ingatkan, ya akhi, antum jangan seperti itu, biasa. Karena hati manusia itu rawan dan memang senang dipuji oleh orang. Senang dipuji. Tapi kalau antum mujinya muji pasangan antum, istri, ya itu memang diapakan? Ditekankan ya. Arti antum punya skill senang-senang ya memuji istri, pasangan. Ya, karena ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kemudian riwayat yang berikutnya atau riwayat yang terakhir yang ke-336, haddatsana Muhammad qala haddatsana Abdus Salam qala haddatsana Hafs an Ubaidillah an Zaid ibn Aslam an Abi, dari bapaknya berkata sami'tu Umar, aku mendengar sahabat Umar radhiyallahu an yaqul, berkata al-madhu sabhun, memuji itu kata sahabat Umar adalah membinasakan. Membinasakan. Al-madhu sabhun. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan iyyakum wattamaduh, hati-hati kalian dari sifat saling memuji terutama yang berlebihan. Fa innahu sabhun, karena itu membinasakan. Ya, qal, kemudian Muhammad berkata, rawi hadis ini yakni idza qabilaha, kalau yang ya dipuji itu menerima pujian. Artinya asar ini juga menjelaskan tentang bahayanya memuji seseorang secara langsung di depan wajahnya. Ya, apalagi kalau dia senang, kalau memang dia dipuji dengan pujian seperti itu, hindari. Ya. Hindari. Kenapa? Karena ini yang akan tadi menjerumuskan. Bahkan Nabi mengatakan tadi ya, kau telah membinasakannya. Kemudian sahabat Umar tadi mengatakan al-madhu sabhun. Al-madhu sabhun, memuji secara berlebihan di hadapan orang itu membinasakan. Dan ini kalau orangnya menerima dengan ucapan tadi. Tapi intinya ya, memuji itu disebutkan oleh para ulama ada 3. Yang pertama al-madhu al-mamnu, pujian yang dilarang. Ya, pujian yang dilarang. Ini pujian yang dilarang itu pujian ya secara langsung yang berlebihan, yang mengkhawatirkan orangnya itu akan ujub, tipe orangnya senang akan hal itu, antum hindari, ini terlarang. Yang kedua adalah al-madhu al-jaiz, pujian yang dibolehkan. Ya, pujian yang dibolehkan. Kalau memang orangnya tidak ada ya arah dia bakalan ujub, tidak bakalan yaftakhir, bangga terhadap dirinya, itu mengucapkan. Dan yang dianjurkan yang ketiga al-madhu, yang dianjurkan adalah mengucapkan ahsibuhu kadzalik, semoga orangnya baik, semoga engkau orangnya baik. Ya, Allahu hasibuk wa la uzakki 'alallahi ahada, atau mengucapkan itu. Ya, supaya dia selamat. Ya, dia selamat dan tidak tertipu dengan pujian. Taib ya, semoga bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti masuk di bab-bab yang lain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan ditanyakan. Nah.